Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah yang Tuhan kehendaki dalam hidup sebagai orang beriman. Hendaknya ia bukan hanya menjadi pendengar sabda Allah, tetapi senantiasa selalu menjadi pelaksana sabda Allah di dalam menapaki persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersujud di hadapan-Mu menghaturkan sembah bakti kami. Semoga kami siap siaga mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu selama hidup kami di dalam menapaki persiarahan hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pesan menohok yang disampaikan oleh Rasul Yakobus di dalam bacaan pertama hari ini patut untuk kita perhatikan. Mari kita melihat selama persiaran hidup kita saat ini, Anda, saya, serta kita semua, sudahkah kita menjadi pelaksana sabda Allah? Kita diingatkan oleh Rasul Yakobus bahwa hendaknya kita senantiasa menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya sebagai pendengar. Hendaknya kita juga tidak menipu diri sendiri. Kita pergi untuk beribadah, merayakan Ekaristi, untuk mendengarkan sabda Tuhan, hanya sekedar mengejar pujian dari sesama kita. Kita hanya mengejar suatu perkataan bahwa Anda adalah orang yang rajin, orang yang selalu ingat Tuhan, yang selalu ingat untuk memuji Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan tidaklah cukup. Karena yang Tuhan kehendaki bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi seorang pendengar dan pelaksana sabda yang baik pula. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita hanya mendengarkan saja, seperti kita sedang berada di depan cermin, mengamat-amati ada apa dengan wajah kita, bentuknya bagaimana. Setelah itu kita pergi dan kita lupa akan bentuk wajah kita. Hari ini kita diingatkan bahwa sabda tidak hanya dibaca, sabda Allah tidak hanya didengar, tetapi direfleksikan, dilaksanakan di dalam persiaran hidup kita. Kita pada pekan ini diajak untuk merefleksikan bahwa perbuatan sebagai orang beriman hendaknya selalu didasarkan pada sabda Allah. Bukan hanya yang mudah digoyangkan karena berita yang kita terima, karena kita memiliki pandangan yang negatif, karena kita tidak mau memverifikasi, dan ketika ada persoalan kita langsung mundur. Langsung mencari jalan yang lain, langsung berhenti dari apa yang sudah kita lakukan. Hari ini kita diajak untuk menjadi pelaksana sabda. Tentu ada proses yang harus dilalui ketika kita melaksanakan apa yang kita dengarkan. Ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, tidak sekali jadi, bahkan mungkin kita merasa jenuh. Kita merasa bosan dan ingin mundur dari tanggung jawab kita. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali. Tujuan kita ada di dunia ini. Tuhan senantiasa merencanakan hal yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Maka setiap ada peluang, pakailah itu
untuk melaksanakan sabda Allah. Ketika kita bisa memberikan teladan yang sederhana dengan taat pada protokol kesehatan di tengah PPKM level 3, lakukan itu. Itulah artinya menjadi pelaksana sabda. Bukan hanya mengobarkan dan menyampaikan kata-kata di perempatan jalan atau di mana-mana, tetapi kita tidak pernah mau melakukan apa yang kita dengar di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil suci Markus hari ini, kita melihat si buta yang telah sembuh, yang dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Tetapi pada bacaan Injil suci menurut Markus hari ini berbeda dari cerita yang lainnya. Ketika mukjizat itu terjadi, langsung saat itu terjadi sempurna. Tetapi hari ini Markus menunjukkan suatu hal yang berbeda. Ada proses di sana. Ketika Yesus bertanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka jalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh dan telah sembuh serta dapat melihat dengan jelas. Seringkali di dalam tugas perutusan kita, tugas tanggung jawab kita lupa mengabaikan yang namanya proses. Seringkali karena kita memiliki kuasa, kita ingin dengan cepat mengambil sebuah keputusan. Ketika kita memiliki kesempatan, kita ingin cepat-cepat semuanya itu terselesaikan menurut cara pandang kita. Tetapi seringkali kita lupa untuk mengikuti prosesnya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam persiaran hidup di dunia ini, kekokohan orang beriman bukan dilihat dalam kefasihannya menyampaikan sabda Allah di dalam kata atau menjadi seorang pendengar yang baik. Tetapi merekalah yang senantiasa menjadi pelaksana sabda, yang senantiasa mau mengikuti alur dan prosesnya. Bisa jadi prosesnya sangat membosankan, membuat kita jenuh, membuat kita tidak sabar, bahkan membuat kita mungkin tidak bisa mengontrol amarah kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, yang Tuhan kehendaki sebagai pelaksana sabda harus berani mengikuti proses yang ada. Jangan mengambil jalan pintas. Karena seringkali ketika jalan pintas yang dipilih memang cepat dan segera selesai, tetapi akan menimbulkan banyak orang yang terluka hatinya karena jalan pintas yang seringkali mengabaikan pendapat, perasaan, dan juga soal hati seseorang yang memiliki kapasitas berbeda-beda. Beranikah kita di dalam hidup kita, di dalam membangun keluarga, di dalam membangun komunitas, di dalam membangun hidup menggereja dan bermasyarakat, kita senantiasa menikmati prosesnya. Meskipun kita tidak senang, tetapi alangkah baiknya kita mengikuti, mengarahkan, dan juga menunjukkan mana yang benar dan mana yang sesuai dengan rencana Allah. Agar keputusan, kedatangan, dan keterlibatan kita tidak menjadi sumber bencana, tetapi senantiasa menjadi saluran berkat yang sungguh berharga bagi banyak orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali karena kita merasa mampu dan memiliki apa yang kita inginkan, kita mengabaikan tentang proses yang melibatkan banyak orang. Beranikah kita sebagai orang beriman tidak hanya berbicara tentang komunitas gereja, komunitas yang hidup atau komunitas yang berbasis keluarga, tetapi beranikah kita
untuk senantiasa mengikuti prosesnya, terlibat di dalamnya sebagai bentuk tanggung jawab kita akan penghormatan martabat sesama. Jangan takut untuk berproses, karena proses yang indah dan berjalan dengan tepat tidak akan pernah dikhianati oleh hasilnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.